warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Now we are going to discuss we will learn about verb and simple present tense. Jadi di sini setelah kita membahas di submaterinya tentang what time is it, nah kita sudah memasuki materi baru, yaitu kita belajar tentang verb dan juga simple present tense. Ya. Ini sebagai tujuan agar kalian bisa memahami bagaimana cara membuat sebuah kalimat. Seperti itu, simple present tense itu cara bagaimana kita bisa membuat sebuah kalimat. Seperti itu. What is verb? Di sini kita akan membahas tentang verb terlebih dahulu ya. A verb is action word atau kata kerja which describes something do it. Jadi kata kerja yang menggambarkan sesuatu ketika kita melakukan hal tersebut gitu. Jadi itu kata kerja. Kata kerja itu kan biasanya selalu kita gunakan seperti itu. Jadi something do it, something do itu sesuatu yang dilakukan. Menjelaskan, describe itu menggambarkan atau menjelaskan sesuatu yang dilakukan. Example, sleep. Nah, sleep ini kan termasuk dalam pekerjaan, yaitu tidur. Ya, wake up or gets up artinya bangun. Ini artinya sama aja. Terus ada take a bath artinya mandi. Breakfast artinya sarapan. Lunch artinya makan siang, study artinya belajar, buy membeli, learn mempelajari, forget lupa, pray berdoa, ride mengendarai, read membaca, play bermain, make membuat. Ini contohnya tentang verb. Lagi yaitu example of verbnya ada cook memasak, run berlari, drink minum, get mendapatkan, kick menendang, talk berbicara, take mengambil, fly terbang, work bekerja, wait menunggu, eat makan, invite mengundang, laugh tertawa, swim berenang, try mencoba, cry menangis. Ini termasuk dalam kata kerja ya. Di sini saya kata kerja itu banyak kata kerja itu banyak dan kita tidak bisa menyebutkan satu persatu ya. Jadi di PPT kali ini saya memasukkan kata kerja yang biasanya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti cook, memasak, minum, makan, tidur, bangun, mandi, seperti itu. Ya, cry menangis. Nah, ini termasuk dalam beberapa verb yang biasanya sudah kita gunakan dalam sehari-hari ya. Jadi kalian mungkin sudah hafal atau sudah familiar tentang this vocab. Ini verb, tapi ini juga termasuk dalam vocab, termasuk dalam kosakata dalam bahasa Inggris. Jadi jika kalian berkenan dimohon untuk menghafal agar pengetahuan kalian tentang vocabulary itu banyak ya. Nah, kita sudah masuk ke simple present tense. Simple present tense itu ada dua masing-masing tenses itu ada dua, yaitu pasti ada yang nominal, ada yang verbal. Nah, seperti nominal itu biasanya digunakan dalam menyebutkan noun or adjective. Yang penting non-verb, yaitu bukan kata kerja ya, itu nominal. Karena dalam simple present tense to be itu tidak boleh ketambahan dengan kata kerja. Jika ada to be-nya maka tidak boleh ada kata kerjanya. Ya, non-verb itu termasuk dalam adjective, noun seperti itu. Jadi ini rumusnya.
Rumusnya pertama, subject plus to be, to be-nya itu ada 3, is MR, terus ditambah non-verb. Non-verb itu masuk ke dalam itu selain kata kerja. Verb tadi kata kerja ya. Terus yang negatif kita menambahkan not di belakang to be. Di setelah to be itu ditambahin not. Kita tambahkan not. Terus in interrogative, to be-nya itu ada di depan. Setelah to be itu ada subjek, terus non-verbnya, ya, atau predikat, seperti itu. Ini rumus untuk nominal. For example, I am a student. Itu positifnya. Terus I am not a student. Saya bukan murid gitu. Terus di tanda tanyanya, am I a student? Apakah saya murid? Seperti itu. Itu contoh yang nominal. Seperti di PPT ya. I itu menggunakan am, you, we, they itu menggunakan are, he, she, it menggunakan is. Itu sudah ada pembagiannya masing-masing. Nah, untuk yang verbal itu kan ini verbal itu untuk kata kerja, untuk kata kerja. Nah, di positifnya ada subject plus verb one plus s or es. Karena untuk verbal itu ada beberapa syarat jika menggunakan s or es, ya. Oke, yang kedua untuk negatifnya, kan tadi untuk nominal itu menggunakan to be ya. Kalau di sini kita sudah menggunakan do atau does, ya. Jadi yang negatif itu ada subject do or does plus not plus verb one, tapi tidak usah ditambahkan es karena untuk negatif dan interrogatif es-nya itu hilang, ya, karena es itu hanya digunakan dalam kalimat positif saja. Ya, untuk interrogatifnya itu ada do, does plus subject plus verb one, seperti itu. For example, he studies in the morning. He does not studies in the morning. Does he study in the morning? Seperti itu, sama seperti nominal, cuma bedanya di sini ada kata kerjanya, sedangkan di nominal tidak ada kata kerjanya. Student itu kan noun, kata benda. Kita kan benda, ya, noun, kata benda. Nah, ada lagi contoh seperti di verbal, I speak English on Sunday gitu. I do not speak English on Sunday. Do I speak English on Sunday? Jadi jika he itu menggunakan does, jika I menggunakan do. Not itu ada notnya, catatan. Jika do itu digunakan untuk I, you, we, they. Jika does itu digunakan untuk she, he, it. It itu bisa kata ganti orang. Jadi jika kalian menyebutkan nama kalian ya, kalian itu menggunakan does, tapi di sini ini ditulis it. Jadi bisa nama kalian. Misal Fajar speaks English on Sunday gitu. Fajar does not speak English on Sunday gitu. Does Fajar speak English on Sunday? Seperti itu. Ya, jadi note-nya jangan lupa kalau do itu digunakan untuk I, you, we, they. Jika does digunakan untuk she, he, it. Ya, ini penjelasan tentang simple present tense. Nanti kalau kalian semisal ada yang belum paham, mohon ditanyakan langsung ke saya. For nominal. Nah, nominal itu ada kata benda, ada kata sifat seperti teacher. Teacher itu masuk ke benda. Ya, beautiful itu masuk ke adjektif, clever itu masuk ke adjektif, handsome itu adjektif, stupid itu masuk ke adjektif, ya. Itu ada beberapa contoh. I'm beautiful, I'm not beautiful, am I beautiful gitu. Jadi apa aku cantik gitu. I'm beautiful kan saya cantik gitu. Karena di nominal kan I itu ketambahan sama am, ada to be-nya. Yang kedua untuk you are clever, you are not clever, are you clever? Seperti itu.
They are handsome, they are not handsome, are they handsome? Gitu. Itu untuk they ya. They itu menggunakan are. Jika I menggunakan am, you dengan they itu menggunakan are, sama dengan we are gitu, you are, they are gitu. Oke, she is a teacher. She is not a teacher. Is she a teacher gitu. Nah, jadi gitu ya. She itu menggunakan is. He juga, it juga. Like you can say it is 7 o'clock gitu. Nah, it itu bisa diganti jam ya. Nah, contoh yang he is stupid, he is not stupid, is he stupid gitu. Ya. Terus yang it ini bisa diganti nama orang. So, this is I changed to name Kirania. Kirania is a student. Kirania is it not a student? Is Kirania a student? Seperti itu. Ya, ini penjelasan tentang contoh tentang nominal. To use s or es in verb. Jadi ini bagaimana menambahkan s or es di kata kerja. Yang pertama, s and es only apply to third person singular. Jadi dalam kata kerja ya, s and es itu hanya bisa berlaku untuk she, he, it. She itu artinya dia perempuan, he dia laki-laki, atau it nama orang. Nama orang. Orang ketiga tunggal tapi, orang ketiga tunggal. For example, she buys cake every Sunday. Ya, buys itu kan ketambahan s. Gitu. Jadi itu anggapnya she itu harus ketambahan s gitu. Paham nak? Ya. S and es only apply to the person. Jadi jika semisal ada kata I buy cake every Sunday itu tidak usah ditambahkan s. Karena yang menggunakan es or s itu hanya berlaku untuk kata kerja orang ketiga. Orang ketiga itu maksudnya she, he, it gitu. Nah, yang kedua, verbs ending in s, o, ch, s, sh, x, and z followed by es. Nah, ini maksudnya nomor 2 ini ya. Jika kalian menemukan kata kerja terus diakhiri dengan huruf s, o, ch, sh, x, and z, maka di belakangnya itu diikuti dengan es. Sebagai contoh, he go itu awalnya kan go ya. Nah, akhiran go itu kan o. Jadi kalian hanya menambahkan es. Jadi he goes to school at 7 o'clock gitu. Nah, jika menggunakan I berarti es-nya hilang nak. Ya, es-nya hilang maka diganti dengan go. Yang ketiga, konsonan. Y plus y becomes I plus es. Nah, seperti contoh, Sean studies English every night gitu. Jika you studiesnya tuh hilang jadi diganti study. You study English every night gitu. Jadi jika ada huruf y terus di depannya y itu ada huruf mati, maka y itu tadi diganti dengan is, i dengan s. Seperti itu. Jika di depannya y itu ada huruf mati tapi. Nah, beda lagi jika di depannya y itu huruf hidup. Maka kalian hanya menambahkan s. Seperti contoh, a vowel plus y just add s ya. For example, Ivan plays football on Sunday gitu. Plays ya, karena di depannya y itu ada huruf vowelnya, huruf hidup, maka kalian hanya menambahkan s, bukan menggantinya jadi plays gitu, bukan. Tapi tetap plays, tapi diganti play. Tapi jika ada day, maka kalian tidak perlu menambahkan s, hanya cukup play saja. For example, for verbal ya, I sleep at 10 p.m. gitu.
Nah, ini kan menggunakan I itu tidak bisa ketambahan S ya, tidak bisa ketambahan S or IS karena I itu bukan orang ketiga tunggal. Seperti itu. You juga, we juga. Nah, yang ketambahan itu she, he, it. Seperti contoh, she learns English. Nah, gitu itu yang positif. Nah, tadi saya bilang kalau dalam negatif itu ya S-nya itu hilang. Jadi awal itu learns, yang kedua itu learn. Seperti itu dan seterusnya. Ini sebagai contoh. For our exercise, buatlah kalimat positif, negatif, dan interrogatif dalam simple present tense. Nah, kalian terserah mau membuat yang mana, tapi ditekankan membuat yang verb, ya, yang membuat kata kerja. Yang nominal juga tidak apa-apa. Jika kalian kesulitan, kalian bisa membuka kamus untuk membedakan mana adjektif, mana noun, mana adverb. Seperti itu.